Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab, BA MAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Ahmad Zainullah MPDI beserta Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Dan tak lupa yang saya hormati kepada kedua orang tua saya, semoga beliau sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Kori Amelia Fitri Ramadhani dari Prodi PAI dengan nomor induk mahasiswa 221201017422. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul 3. Relevansi nilai kepemimpinan Rasulullah dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Baik, berikutnya Indonesia saat ini. Fenomena kepemimpinan di Indonesia pada masa kini sering dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti krisis moral, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya integritas sebagian pemimpin dalam menjalankan amanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya membutuhkan kemampuan manajerial, tetapi juga landasan moral dan spiritual yang kuat. Dalam hal ini, keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi sangat penting untuk dikaji, karena beliau merupakan sosok pemimpin yang berhasil membangun masyarakat yang berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, kajian terhadap nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah dapat menjadi sumber inspirasi dan rujukan dalam membangun model kepemimpinan yang lebih berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Baik, yang berikutnya yaitu latar belakang. Yang membahas yang pertama yaitu Sirah Nabawiyah merupakan kajian tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang memuat berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai kepemimpinan yang menjadi teladan bagi umat Islam. Sirah Nabawiyah merupakan kajian yang membahas perjalanan hidup Nabi Muhammad secara komprehensif, mulai dari aspek sosial, politik, dakwah, hingga kepemimpinan beliau dalam membangun masyarakat. Melalui kajian Sirah Nabawiyah, umat Islam dapat memahami bagaimana Rasulullah memimpin umat dengan nilai moral dan spiritual yang kuat, sehingga menjadi teladan untuk sepanjang zaman. Yang kedua, yaitu kepemimpinan Rasulullah SAW mencerminkan nilai sidik yang berarti kejujuran, amanah yang berarti tanggung jawab, al-adl yang berarti keadilan, fatonah yang berarti kebijaksanaan, dan tablik yang berarti komunikasi, yang terbukti mampu membangun masyarakat Madinah yang harmonis dan inklusif. Kepemimpinan Rasulullah SAW dikenal memiliki karakteristik yang sangat ideal, diantaranya nilai sidik, amanah, al-adl, fatonah, serta kecerdasan dalam mengambil keputusan, dan tablik yang menggambarkan kemampuan komunikasi yang baik. Nilai-nilai tersebut terbukti mampu membangun masyarakat Madinah yang harmonis, inklusif, serta mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang. Ketiga, yaitu saat ini terjadi krisis kepemimpinan seperti praktek korupsi, kepemimpinan otoriter, serta polarisasi politik yang menyebabkan melemahnya solidaritas masyarakat. Namun, jika melihat kondisi kepemimpinan pada masa sekarang, berbagai permasalahan masih sering terjadi, seperti praktek korupsi, kepemimpinan yang cenderung otoriter, serta polarisasi politik yang berdampak pada melemahnya solidaritas sosial di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan model kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral dan etika yang kuat. Yang keempat, yaitu meskipun kajian tentang kepemimpinan Rasulullah telah banyak dilakukan, penelitian ini yang secara khusus mengkaji nilai kepemimpinan dalam kitab Sahih Sirah Nabawiyah karya Syekh Nasiruddin Al-Albani masih sangat terbatas. Meskipun kajian mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, peneliti yang secara khusus mengkaji nilai-nilai kepemimpinan dalam kitab Sahih Sirah Nabawiyah karya Syekh Nasiruddin Al-Albani masih relatif sangat terbatas. Padahal, kitab tersebut memiliki keunikan karena menyajikan riwayat kehidupan Nabi Muhammad yang diseleksi berdasarkan kualitas hadis yang sahih dan hasan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab tersebut, serta mengkaji relevansi dengan kondisi kepemimpinan umat Islam pada masa kini. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu apa saja nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW yang terkandung dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Yang kedua, yaitu bagaimana karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW sebagaimana digambarkan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang ditinjau dari aspek moral, sosial, dan manajerial. Yang selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW yang terkandung dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani melalui analisis kualitatif. Yang kedua, yaitu menganalisis relevansi nilai-nilai kepemimpinan tersebut terhadap tantangan kepemimpinan umat Islam kontemporer di era digital dan globalisasi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi keilmuan dalam pengembangan kajian kepemimpinan Islami, khususnya yang bersumber dari Sirah Nabawiyah dengan pendekatan hadis sahih sebagaimana disusun oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi para pendidik dan lembaga kependidikan, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi pendidik dan lembaga pendidikan dalam menerapkan pendidikan karakter Islami dan kepemimpinan teladan Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, yaitu manfaat praktis bagi para praktisi dan pemimpin organisasi. Penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi praktisi dan pemimpin organisasi dalam menerapkan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yaitu manfaat praktis bagi para peneliti di masa mendatang, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk pengembangan penelitian tentang kepemimpinan Islami. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu nama peneliti dari Ahmad Fauzi tahun 2020 yang berjudul Konsep Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Perspektif Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Yang kedua yaitu dari peneliti yang bernama Siti Nur Aisyah pada tahun 2021 yang berjudul Nilai-nilai Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Relevansinya Terhadap Kepemimpinan Pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu Muhammad Rizki pada tahun 2022 yang berjudul Model Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari Perspektif Hadis Sahih. Yang keempat yaitu peneliti Abdul Karim pada tahun 2023 yang berjudul Relevansi Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam menghadapi tantangan kepemimpinan modern. Dan yang kelima yaitu dari Al-Katani dan Ramdhanu pada tahun 2023 yang berjudul Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Perspektif Pendidikan. Itu landasan teori. Yang pertama, yaitu konsep kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah untuk mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai konsep kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Islam. Dalam Islam, Rasulullah SAW dipandang sebagai tauladan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Yang kedua yaitu kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam kepemimpinan yang berlandaskan nilai 1. Siddiq atau kejujuran, 2. Amanah atau tanggung jawab, 3. Tabligh atau komunikatif, 4. Fatona atau kecerdasan. Kepemimpinan beliau tidak hanya bersifat administratif atau struktural, tetapi juga berlandaskan kepada nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, sehingga mampu membentuk masyarakat yang berkeadaban. Kepemimpinan Rasulullah SAW didasarkan pada beberapa nilai utama. Yang pertama adalah siddiq, yaitu kejujuran. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang selalu berkata benar dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, nilai ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan antar pemimpin dan masyarakat. Kedua adalah amanah, yaitu sikap tanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Rasulullah selalu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga yaitu tabligh, kemampuan menyampaikan pesan dan berkomunikasi dengan baik. Rasulullah mampu menyampaikan ajaran Islam secara jelas, bijaksana, dan penuh hikmah, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Dan yang keempat yaitu fatonah, yaitu kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Rasulullah menunjukkan kemampuan berpikir kritis, strategis, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, politik, maupun konflik yang terjadi pada masa itu. Nilai-nilai kepemimpinan tersebut tercermin dalam berbagai peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Melalui kajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa prinsip kepemimpinan Rasulullah memiliki sifat yang universal dan tetap relevan untuk diterapkan dalam kepemimpinan pada era modern pada saat ini. Dan yang ketiga yaitu Sirah Nabawiyah sebagai sumber nilai kepemimpinan. Sirah Nabawiyah memuat berbagai peristiwa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan praktik kepemimpinan beliau dalam membangun masyarakat. Dan yang keempat yaitu relevansi kepemimpinan profetik. Nilai kepemimpinan Rasulullah bersifat universal dan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan kepemimpinan pada masa modern. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Yang pertama, problematika kepemimpinan modern, dilanjutkan dengan krisis moral, integritas, dan konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu Sirah Nabawiyah sebagai sumber nilai kepemimpinan yang diambil dari kitab Sahih Sirah Nabawiyah karya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Selanjutnya yaitu identifikasi nilai kepemimpinan Rasulullah yang terdiri dari siddiq, amanah, al-adl, fatonah, tabligh, musyawarah, dan humanisme. Selanjutnya yaitu analisis relevansi dengan kepemimpinan kontemporer yang meliputi integritas, transparansi, partisipasi, dan adaptasi.
Dan yang terakhir yaitu model kepemimpinan profetik yang relevan untuk era modern. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dimulai dari adanya problematika kepemimpinan modern yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Permasalahan tersebut ditandai dengan munculnya krisis moral, menurunnya integritas pemimpin, serta konflik kepentingan yang seringkali menghambat terciptanya kepemimpinan yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan sebuah model kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga kuat secara nilai dan moral. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Sirah Nabawiyah sebagai sumber nilai kepemimpinan, khususnya melalui kajian terhadap kitab Sahih Sirah Nabawiyah karya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang memuat riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Melalui kajian terhadap kitab tersebut, peneliti kemudian melakukan identifikasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah, seperti nilai sidik yang berarti kejujuran, amanah yang mencerminkan tanggung jawab, al-adl yang menunjukkan keadilan, fatonah yang menggambarkan kecerdasan dan kebijaksanaan, tablik yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi, serta nilai musyawarah dan sikap humanisme dalam memimpin masyarakat. Setelah nilai-nilai tersebut diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis relevansi dengan kepemimpinan kontemporer, yaitu dengan melihat bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks kepemimpinan masa kini, seperti dalam aspek integritas, transparansi, partisipasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menganalisis model kepemimpinan profetik yang relevan untuk era modern, yaitu model kepemimpinan yang tidak hanya efektif dalam pengelolaan organisasi atau masyarakat, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu teknik penelitian. Yang nomor satu yaitu langkah pertama, triangulasi sumber, membandingkan data dari beragam referensi. Data primer dari kitab Sahih Sirah Nabawiyah karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani dibandingkan literatur sirah dan kepemimpinan Rasulullah. Ini memastikan objektivitas, akurasi, dan penguatan dengan referensi ilmiah. Yang nomor dua yaitu langkah kedua, ketekunan observasi teks melalui pembacaan berulang bagian relevan kepemimpinan Rasulullah SAW. Proses ini memahami konteks komprehensif, menggali makna mendalam, meminimalisir kesalahan tafsir, serta melihat hubungan peristiwa ini menjadi akuransi hasil. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa langkah. Yang pertama yaitu triangulasi sumber, membandingkan data yang diperoleh dari berbagai referensi. Dalam penelitian ini, data utama berasal dari kitab Sahih Sirah Nabawiyah karangan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kemudian dibandingkan dengan berbagai literatur lain yang membahas Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Melalui proses ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan lebih objektif, akurat, dan didukung oleh referensi ilmiah yang relevan. Langkah kedua yaitu ketekunan observasi teks, yaitu dengan membaca secara berulang bagian-bagian dalam kitab yang berkaitan dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Proses ini dilakukan agar peneliti dapat memahami konteks peristiwa secara lebih komprehensif, menggali makna yang lebih mendalam, serta dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam penafsiran data. Selanjutnya, untuk teknik penelitian yang nomor 3 yaitu verifikasi ulang data atau cross-checking, memeriksa kembali data yang terkumpul dan analisis. Tujuannya, kesesuaian data, analisis kesimpulan, konsistensi, interpretasi, serta keselarasan fokus. Proses teliti ini menjadi kredibilitas temuan. Langkah ketiga adalah verifikasi ulang atau cross-checking data, yaitu dengan memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan beserta hasil analisisnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa terdapat kesesuaian antara data, proses analisis, dan kesimpulan penelitian sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dengan fokus penelitian. Melalui penerapan triangulasi sumber, ketekunan observasi, dan verifikasi ulang data tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang kuat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW yang terdapat dalam Sirah Nabawiyah. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.